Selamat malam, catatan senja. Selamat malam, Mbak. Silakan buka kamera. Gimana sih cara buka kameranya ya? Oh, belum bisa kamu, belum bisa. Sebentar. Oke, silakan saudaraku, ada yang mau ditanya? Sudah bisa buka kamera nggak nih? Kok saya nggak bisa buka kamera ya? Oh, belum bisa. Belum bisa, kamu belum bisa saudaraku. belum bisa. Silakan. Tapi saya mau nanyanya. Iya, langsung bertanya saja. Oke, saya nggak mau debat, Mbak. Cuma mau nanya aja dari hati saya yang paling dalam ya, Mbak ya. Oke. Ya, silakan. Pertama ini pertanyaan yang paling dasar dari saya orang awam, Mbak, dari non Kristen ya, dari Islam. Oke. Dari ke Yesus ya, Mbak. Menurut perspektif Mbak, Yesus itu kan dia turun ke bumi, Mbak. Nah, terus dia turun ke bumi, terus dia disalib, Mbak, untuk pengampunan kepada umat-umatnya ya, Mbak, gitu. Nah, pertanyaan saya paling dasar itu, kenapa sih dia rela-relanya untuk disalib, terus dipaku ya? Padahal dia Tuhan, kenapa dia nggak langsung mengampuni aja hamba-hambanya? Terus saat dia disalib itu, Mbak, ini pertanyaan saya yang kedua, dia itu bilang Eli Eli, lama sabachthani, itu kalau nggak salah artinya itu Tuhan, kenapa kau meninggalkan aku? Nah, dia itu mau minta tolong sama siapa, Mbak, kalau dia sendiri Tuhan seperti itu, Mbak? Terima kasih, Mbak ya. Iya, makasih juga buat pertanyaannya. Ya, jadi gini saudaraku. Tuhan Yesus tidak datang ke dunia menyatakan dirinya dalam rupa manusia untuk menyelamatkan kita. Dia tidak rugi. Dia tetaplah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kekal, abadi selama-lamanya, bertahta dalam kemuliaannya. Ya, tetapi kalau dia tidak datang menyelamatkan kita, memberikan darahnya yang kudus, supaya kita hidup kekal, kita yang rugi. Selamanya kita akan mati kekal dalam dunia kematian, dalam dosa-dosa kita. Tetapi oleh karena begitu besar cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita, maka dia datang menyelamatkan kita. Karena tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkan atau menebus manusia yang telah mati terkutuk dalam dunia kematian selain Tuhan itu sendiri. Mau nabi, mau malaikat tidak bisa menyelamatkan kita, tidak bisa menebus kita dari hukum Tuhan. Jadi salah satu cara supaya manusia itu bisa bangkit lagi, ya, itu harus melalui darah yang kudus, saudaraku. Karena Tuhan Yesus tidak bisa menghapus hukumnya begitu saja di Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17, Tuhan berfirman, Tuhan memberikan hukum atau larangan atau perintah kepada Adam dan Hawa. Jangan makan buah pohon pengetahuan, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, Adam dan Hawa melanggar hukum ini, sehingga kata mati di Kejadian 2 ayat 17, manusia berhutang nyawa kepada Tuhan supaya kita bisa bangkit lagi hidup kekal. Karena apa? Kita ini manusia yang mati, saudaraku. Jadi 1.000.000 tahun di hadapan Tuhan Yesus itu hanya 1 detik. Apalagi kita nggak sampai 100. Umur Adam aja 930 tahun, itu 1 detik di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita manusia yang mati. Jadi 930 tahun tidak ada bandingannya dengan kekekalan, sehingga kita manusia yang mati. Nah, itulah kenapa Tuhan Yesus merancang keselamatan buat umat manusia, yaitu bahwa hanya melalui darahlah kita bisa diselamatkan, yaitu kita berhutang nyawa kepada Tuhan. Nah, makanya waktu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, untuk menutupi dosa mereka, Tuhan mengorbankan ada di situ ya, memberikan mereka pakaian. Jadi waktu itu ini Adam dan Hawa kan membuat dari daun-daunan, menyemat daun-daunan untuk dipakaikan ke badan mereka. Itu artinya menutupi dosa. Nah, Tuhan malah memberikan apa? Kulit hewan. Jadi di waktu Tuhan Yesus memberikan kulit hewan, akan ada pengorbanan darah di situ. Artinya Tuhan hanya menghendaki melalui darah yang kudus kita mendapat pengampunan. Itulah kenapa orang Israel itu mempersembahkan kurban domba. Ya, darah domba ini dipercik di bait suci untuk pengampunan dosa manusia. Itu tipologi tentang darah Mesias yang akan diberikan kepada kita. Nah, itulah kenapa ya Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak di Gunung Moria dan diganti dengan kambing domba. Ya, anak domba diganti dengan domba. Itu adalah tipologi bahwa Tuhan akan memberikan darahnya sendiri untuk pengampunan dosa-dosa kita. Jadi segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan di perjanjian lama itu semua ada maknanya.
di Gunung Moria ya. Kan Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak ya di Gunung Moria ya. Betul ya teman-teman ya. Koreksi bila saya salah buat orang Kristen. Nah, jadi karena manusia itu sudah berdosa dan tidak ada lagi yang kudus. Sebab apa? Imamat 17 ayat 11. Nyawa manusia ada di dalam darahnya, dan darah pengantara antara nyawa. Jadi kita ini supaya bisa bangkit lagi harus ada darah yang kudus diberikan kepada kita. Nah, sementara di Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada lagi yang punya darah kudus, saudaraku, untuk menebus kita dari hukum Tuhan. Oleh karena itu Tuhan sendiri yang berjanji yang akan memberikan darahnya kepada umat manusia. Makanya di perjanjian lama ada perjanjian darah namanya. Ini saya baca ya. Jadi kalau kalian baca hukum Taurat, itu semua tipologi tentang Mesias yang akan memberikan darahnya ya. Jadi bangsa Israel disuruh memberikan kurban itu ada maknanya, itu bukan asal-asal. Ya, di Keluaran 24 ayat 8, Zakaria 9 ayat 11, di situ Tuhan menyatakan perjanjian darah. Jadi Allah itu kan roh, dia tidak punya darah. Nah, supaya dia punya darah, dia datang dalam rupa manusia, sehingga dia punya darah. Makanya Tuhan menyatakan di Matius 26 ayat 28, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, itu saudaraku, kenapa dia harus datang untuk menyelamatkan kita. Karena hanya melalui darah yang kuduslah kita bisa bangkit lagi, hidup kekal, masuk surga. Itulah kenapa Tuhan menyatakan di Yohanes 14 ayat 6, akulah sang jalan. Kenapa Tuhan menyatakan dia adalah sang jalan? Karena tanpa darahnya yang kudus, seorang pun tidak akan bisa bangkit, hidup kekal, dan masuk surga. Tidak ada seorang pun. Nobody. Ya. Nah, itulah kenapa Tuhan datang dalam rupa manusia, saudaraku. Karena begitu besar cintanya buat kita. Ya. Terus untuk pertanyaan saya yang kedua tadi Mbak, gimana Mbak? Oke, yang kedua itu ketika Tuhan menyatakan di atas kayu salib, Eli Eli lama sabachthani, itu berasal dari bahasa Aram yang artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Itu adalah nubuatan di Mazmur 22 ayat 1 ya, bahwa itu adalah lagu pujian. Kenapa Tuhan menyatakan seperti itu di atas kayu salib? Untuk menghibur hati murid-muridnya dan hati Bunda Maria yang mereka merasakan sakit atau kepedihan yang mendalam ketika Tuhan Yesus disalibkan ya. Itu lagu pujian, saudaraku ya, di Mazmur 22 ayat 1. Ini untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Karena gini, Tuhan Yesus kan mengingatkan kepada Bunda Maria, kepada rasul-rasulnya, bahwa nanti di hari ketiga akan ada keajaiban, dia akan bangkit. Jadi tidak perlu bersedih terlalu dalam. Itu maksudnya, saudaraku. Oh, gitu Mbak. Iya, karena segala sesuatu yang dilakukan Tuhan ketika datang dalam rupa manusia, baik di atas kayu salib, itu semua sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Okay. Ya, seperti itu, saudaraku. Berarti itu kata-kata Eli Eli lama sabachthani itu bukan ya untuk itu bukan untuk menghibur khususnya gitu Mbak, dia kayu salib, tapi untuk menghibur hati gitu. Bunda Maria dan rasul-rasulnya. Siap. Terima kasih Mbak ya. Okay. Salam damai ya, Mbak. makasih. Salam damai juga. God bless you. Tepuk tangan buat catatan senja yang cakep dan manis.